Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Murad Ifanda, NIM 20051111377 dari PKO 1B. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang otot-otot yang ada pada manusia. Nah, dalam video kali ini sama seperti judulnya, kita akan membahas tentang sendi gerak yang ada pada manusia. Silakan simak videonya. Oke, sebelum mengetahui apa-apa saja sendi yang ada pada manusia, kita harus terlebih dahulu mengerti apa itu sendi. Nah, sendi bisa diartikan sebagai hubungan antar dua tulang. Sendi sangat berperan dalam kehidupan manusia, karena sendi memudahkan manusia saat bergerak. Persendian berperan penting dalam proses gerak yang dilakukan oleh manusia. Gerakan antar tulang yang satu dengan tulang lainnya pada persendian diikat oleh jaringan yang disebut ligamen. Gerakan pada persendian dilapisi oleh minyak sendi. Jika minyak sendi pada tulang habis, maka gerakan pada persendian akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Sendi-sendi pada manusia umumnya dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis, adalah sendi yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Contohnya ada pada tulang tengkorak manusia. Nah, yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis, adalah sendi yang memungkinkan untuk dapat sedikit digerakkan. Nah, contoh dari sendi kaku ini adalah di bagian antara tulang dada dengan tulang rusuk, tulang kemaluan, dan sendi antar tulang belakang. Baik, sekarang kita masuki materi inti kita, yaitu sendi gerak. Sendi gerak atau diartrosis adalah jenis persendian yang memungkinkan untuk leluasa digerakkan karena antar dua tulang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Ciri macam sendi yang ini adalah seperti berikut. Yang pertama, permukaan sendi dilapisi selaput jaringan ikat fibrosa yang tipis dan menyerabut. Yang kedua, bagian dalam kapsul dibatasi oleh selaput sendi, yaitu selaput penghasil cairan sinovial yang berfungsi sebagai minyak pelumas sendi. Yang ketiga, kapsul fibrosanya diperkuat dengan adanya ligamen, namun ada juga yang tidak. Yang terakhir, biasanya terdapat bantalan kartilagus rabut di dalam kapsulnya. Sendi yang bersifat diartrosis dapat dengan mudah ditemukan pada bagian-bagian tubuh manusia. Adapun berdasarkan arah gerakannya, sendi diartrosis dibedakan menjadi 6 macam. Macam-macam sendi diartrosis tersebut antara lain, yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya berporos satu dan membentuk engsel. Arah gerakannya hanya satu, yaitu seperti gerakan engsel pintu. Contoh sendi engsel misalnya terdapat pada mata kaki, sendi siku, lutut, dan ruas jari. Yang kedua yaitu sendi putar. Sendi putar adalah sendi diartrosis yang salah satu ujung tulangnya dapat mengitari ujung tulang lainnya. Arah gerakannya memungkinkan untuk berotasi pada satu poros. Contoh sendi putar misalnya terdapat pada sendi antar tulang atlas atau tulang vertebrae yang paling awal dan tulang tengkorak, serta sendi antar tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian ada sendi pelana atau sendi sela. Sendi pelana adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya bertaut dan membentuk pelana. Macam sendi ini memiliki 2 poros, hingga dapat bergerak bebas, persis seperti gerakan orang yang sedang berkuda. Contoh sendi pelana misalnya terdapat pada sendi antar tulang pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan, atau sendi antar tulang telapak tangan dengan ruas jari. Selanjutnya ada sendi kondiloid atau elipsoid. Sendi kondiloid adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya memungkinkan gerakan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan juga ke belakang. Salah satu ujung tulangnya pada jenis persendian ini berbentuk oval dan masuk ke dalam ujung tulang lain. Contoh sendi kondiloid misalnya terdapat pada sendi antar tulang pergelangan tangan dan tulang pengumpil. Lanjut, ada sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya berbentuk bengkok dan lengkuk. Dengan bentuknya ini, gerakan bebas ke semua arah bisa dilakukan karena poros yang dibentuk berjumlah 3. Contoh sendi peluru misalnya terdapat pada sendi antara tulang lengan atas dan tulang gelang bahu, serta pada tulang paha dan tulang gelang panggul.
Terakhir, ada sendi luncur. Sendi luncur adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya agak rata. Sendi luncur tidak mempunyai poros sehingga hanya dapat melakukan gerakan menggeser. Contoh sendi luncur misalnya terdapat pada sendi antara tulang pergelangan tangan, tulang selangkah, tulang pergelangan kaki, dan juga tulang belikat. Baiklah, sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Saya yakin ini akan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Saya Murad Ikhwanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.